Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai terjemah ayat-ayat suci Al-Quran surat Al-Falaq, ringkasan tafsirnya dan asbabun nuzulnya. Namun sebaiknya kita dengarkan dulu murattal surat Al-Falaq sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Secara lebih rinci mengenal surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menjaga fajar subuh. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada umatmu, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, waktu yang membelah kegelapan malam. Allah Maha Kuasa menyingkirkan segala kejahatan dari hamba-hambanya, karena semua makhluk berada dalam genggamannya. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan semua makhluk yang Dia ciptakan, baik yang tampak maupun tidak, yang tidak dapat menolak kejahatannya selain Sang Pencipta. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kemudian Allah menerangkan bahwa sebagian makhluknya sering menimbulkan kejahatan pada malam, bila segala sesuatu telah diliputi oleh kegelapan. Sementara itu, keadaan malam yang gelap gulita menimbulkan rasa takut dan gelisah, seakan-akan ada sesuatu yang tersembunyi dalam kegelapan malam itu, yang akan menyakiti manusia. Wa min syarrin nafasati fil uqad, dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar manusia berlindung kepadanya dari kejahatan tukang sihir yang meniupkan mantra-mantra dengan maksud memutuskan tali kasih sayang dan mengoyak-oyak ikatan persaudaraan, seperti ikatan nikah dan lain-lain. Perbuatan sihir itu dapat mengubah kasih sayang antara dua teman yang akrab menjadi permusuhan. Penghasut membawa berita yang tampaknya benar dan sulit dibantah, sebagaimana dilakukan oleh tukang sihir dalam usahanya memisahkan suami istri. Jumhur ulama berdasarkan hadis sahih yang menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disihir oleh Labib Al-A'sam. Hal ini tidak mempengaruhi wahyu yang diturunkan Allah kepadanya, namun hanya jasmani dan perasaan yang tidak berhubungan dengan syariat. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berlindung kepadanya dari kejahatan orang-orang yang dengki bila ia melaksanakan kedengkiannya dengan usaha yang sungguh-sungguh
dan berbagai cara untuk menghilangkan nikmat orang yang dijadikan objek kedengkiannya. Dan dengan mengadakan jebakan untuk menjerumuskan orang yang didengkinya jatuh ke dalam kemudaratan. Tipu muslihat yang dijalankannya itu sangat licik sehingga sulit diketahui. Tidak ada jalan untuk menghindarinya kecuali dengan memohon bantuan kepada Allah Maha Pencipta. Kecuali dengan memohon bantuan kepada Allah Maha Pencipta. Karena dialah yang dapat menolak tipu daya, menghindari kejahatannya, atau menggagalkan usahanya. Hasad itu haram hukumnya dan merupakan dosa yang pertama kali ketika iblis dengki kepada Nabi Adam alaihissalam dan Qabil dengki kepada Habil. Adapun asbabun nuzul surat Al-Falaq atau asbabun nuzul surat Mu'awwidzatain bersama surat An-Nas, keduanya disebut Al-Mu'awwidzatain, yakni dua surat yang menuntun pembacanya menuju tempat perlindungan. Surat Al-Falaq disebut Al-Mu'awwidzah Al-Ula, sedangkan surat An-Nas disebut Al-Mu'awwidzah As-Tsaniyah. Surah Al-Falaq dan surat An-Nas juga disebut Al-Muqashqishatain, yaitu dua surat yang membebaskan manusia dari kemunafikan. Surat ini turun satu paket dengan surat An-Nas. Menurut pendapat Hasan, Atha, Ikrimah, dan Jabir, keduanya adalah surat Makkiyah. Ini merupakan pendapat mayoritas. Namun ada juga yang berpendapat keduanya adalah Madaniyah, berdasarkan riwayat Ibnu Abbas dan Qatadah. Asbabun nuzul surat Al-Falaq ini, para kafir Quraisy Makkah berupaya menciderai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ain, yakni pandangan mata yang merusak atau membinasakan. Ada kepercayaan tertentu bahwa mata melalui pandangannya bisa membinasakan, dan memang ada orang-orang tertentu yang matanya demikian. Maka Allah menurunkan dan mengajarkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini asbabun nuzul yang menjadi tumpuan pendapat bahwa surat Al-Falaq adalah Makkiyah. Wallahu a'lam. Demikian pembahasan surat Al-Falaq, baik terjemah, tafsir ringkasnya maupun asbabun nuzulnya. Semoga bermanfaat. Amin. Jangan lupa untuk memberikan komentar dan like pada video ini. Juga subscribe channel kami untuk video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.